Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih para pemirsa yang sudah setia dalam program Majelis Sore, majelis kita semua. Pada hari ini seperti biasa kita menyajikan sebuah tema yang membahas berkaitan dengan tradisi Batamat Quran yang ada di Banua kita, Kalimantan Selatan. Tentu saya tidak sendiri, bersama dengan akademisi dari Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Kali ini saya ingin menyapa Bapak Dr. Andes Humaydi, MAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Humaydi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini menjadi tenaga pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ya, Betul Pak ya, ya, di Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Kalau bicara mengenai pengajaran, Bapak sendiri sudah berapa lama Pak di UIN Antasari? Sudah hampir 22 tahunnya. 22 tahun. Ya. Baik, kalau bicara mengenai tema kita pada hari ini tentu masyarakat pun juga sudah mulai banyak yang tidak tahu mungkin ya berkaitan dengan tradisi Batamat Quran. Untuk itu saya persilahkan untuk membuka tema ini kepada para pemirsa majelis sore hari ini. Jadi mungkin ya karena itu tradisi, saya kira tradisi itu masih hidup sekarang, cuma soal tingkat kemarakan aja yang mungkin menurun gitu ya. Jadi karena tradisi baca Batamat Al-Quran itu semacam sudah menjadi adat kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dan disepakati masyarakat Banjar bersama gitu ya. Jadi Batamat Al-Quran itu secara umum tuh ada tiga bagian. Ada Batamat Al-Quran itu dalam proses pendidikan. Itu memang mulai dari kecil, biasanya umur 5-6 tahun gitu ya. Nah, itu belajar mengaji gitu ya, yang dimulai dengan alipan gitu kan. Kemudian lalu dilanjutkan dengan baca Al-Quran, yang gurunya itu biasanya ya guru ngaji di kampung atau kalau dulu tuh masih orang tuanya sendiri. Bisa ayahnya, bisa ibunya. Nah, ketika sudah selesai membaca Al-Quran itu mungkin sekitar setahun gitu ya, biasanya pengaji itu. Lalu diupacarakan dengan Batamat Al-Quran. Nah, itu sangat meriah itu. Acaranya itu kan di samping ada kombinasi dengan adat gitu ya. Jadi di dalam Batamat Al-Quran ketika dalam proses pendidikan itu ada namanya upacara betumbang. Jadi begitu menghargainya masyarakat Banjar terhadap anak yang berprestasi menghatamkan Al-Quran gitu, belajar Al-Quran. Jadi orang tua begitu bangga gitu kan, ingin menyampaikan proklamasi lah prestasi. Nah, itu salah satu yang. Kemudian Batamat Al-Quran ini juga terjadi pada daur hidup ya. Daur hidup itu artinya ketika perkawinan. Nah, jadi dulu orang Banjar bila menjelang kawin itu biasanya seminggu sebelum acara rame-rame perkawinan tuh, terutama yang mempelai wanita itu melakukan bacaan khatam Quran, mengundang banyak orang gitu ya. Nah, dengan pakai juga adat betumbang gitu kan, yang di sana banyak dihiasi juga seperti yang di proses pendidikan itu dihiasi aneka ragam makanan Banjar gitu ya, seperti lakatan gitu kan. Kemudian ada telur itik gitu ya, telur bebek gitu ya. Kemudian ada kue-kue Banjar lainnya gitu kan, seperti ketupat, kemudian cincin gitu ya, koleh macam-macam seperti itu. Nah, itu yang menjadi bagian dari, tapi perpakaiannya sendiri ketika proses Batamat Al-Quran yang proses pendidikan itu umpamanya kalau yang laki-laki gitu ya, itu pakaiannya minimal tuh kayak baju koko gitu ya, haji. Atau kalau lebih lagi pakai ketika orang barusan datang haji gitu ya. Nah, perempuannya juga seperti itu, di pakaiannya seperti itu. Lalu ada semacam wilayah pada Al-Quran itu dihormati gitu ya. Makan ya, bagaimana cara membukanya, mencium, macam-macam gitu ya, dipertunjukkan di sana. Nah, juga disaksikan oleh gurunya biasanya. Nah, tapi bedanya antara Batamat yang dari proses pendidikan dari kecil itu ya dengan yang perkawinan ini,
Bedanya kalau yang proses pendidikan itu seraya ketika sudah selesai mengajinya itu langsung kemudian dirayakan. Kalau yang perkawinan ini kan hampir seluruh masyarakat Banjar ini dari kecil yang ngaji Quran, mungkin sudah dianggap tamat gitu ya. Nah ketika sudah perkawinan mereka langsung bertamatnya itu aja. Yang bertamatnya itu membaca namanya dari Ad-Duha sampai An-Nas gitu ya. Kemudian ditutup dengan Fatihah dan ditutup dengan doa hatam Quran. Lalu di daur hidupnya ada juga bertamat Al-Quran tuh yang bentuknya itu namanya muqaddam. Muqaddam itu model belaju-lajuan. Ya. Dan jusnya itu kan dicurai satu persatu kan. Jadi satu jus. Iya, jadi orang banyak 30 orang sana bercepatan aja menyelesaikan. Nah itu biasanya dilakukan ketika umpamanya dalam daur hidup itu upacara kematian. Jadi banyak kematiannya itu kalau dikuburkan sempat dikuburkan besok atau berapa jam sebelumnya gitu ya. Nah itu sebelumnya dibacakan muqaddam itu. Oke. Nah kemudian muqaddam ini juga dilakukan ketika sudah mengubur. Tapi ini tidak pakai curayan itu Al-Quran dihatamkan. Biasanya 2-3 orang yang disewa gitu ya. Nah di kuburan itu sampai berapa hari gitu ya. Kalau dulu sampai 40 hari. Kalau zaman dulu itu. Nah kemudian pas 100 hari. Nah itu juga dilakukan muqaddam di rumah. Nah itu dalam daur hidup ya. Kemudian ada juga bertamat Al-Quran itu dalam ibadah. Jadi di dalam bulan Ramadan itu kita tadarus gitu ya, habis tarawih. Nah itu kan sebulanan harus tamat kan. Tiap malam itu satu juz tamat. Nah ini agak beda dikit ya. Tadarus ini tidak bercepat-cepatan tapi bergiliran, dan itu juga sambil memperbaiki bacaan. Jadi memang ada orang yang pintar gitu ya, fasih, kemudian tahu tajwid macam-macam. Kalau salah ditegur gitu kan. Nah itu tadarus namanya dalam ibadah. Lalu dalam ibadah juga pertama tuh hampir di rumah tangga masyarakat muslim yang taat gitu ya. Itu seperti berlomba-lomba dalam rumah tuh ibu, bapak, anak untuk menghatamkan Quran sebulan gitu. Nah, paling tidak satuan. Biasanya yang banyak sekali hatam itu mungkin pakaiannya gitu ya, yang agak nganggur gitu ya. Nah, itu sampai berapa kali hatam gitu kan. Kalau kita yang anak mudanya paling-paling 1, 2, 3 kali gitu hatamnya. Nah kemudian dalam ibadah itu juga ada di dalam tarawih kita. Nah bertamat tarawih ya. Nah itu membaca ayat-ayat Quran yang untuk bahatam itu. Nah saya kira secara garis besar seperti itu. Nah tradisi yang seperti ini di Banjarmasin dulu marak sekali gitu ya, marak sekali. Cuma kemudian ketika zaman sekarang itu agak ada proses penurunan. Ada proses penurunan. Tidak ada lagi kita mendengar marak gitu ya, orang lalu sudah selesai bertamat membaca hatam Quran itu lalu ada upacara hataman seperti itu. Langka lah sudah gitu ya, langka. Betul. Ada sekarang tuh kayak di semacam diorganisir ya di TPA itu kan. Cuma ini ada pakai model upacara adat. Pakai diijazahi gitu, pakai toga. Pakai toga. Nah, saya kira ini sudah bergeser gitu ya. Kita adalah tidak akrab lagi dengan tradisi adat istiadat kita yang menghargai betumbang itu ya. Baik, artinya memang dari tradisi Batamat Quran ini sendiri memang sudah sebenarnya dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita dalam artian sebagai bentuk penghormatan dan sebagai bentuk sukacita dalam pemenuhan untuk bisa mengaji Al-Quran secara utuh 30 juz. Dan kemudian dari masyarakat itu sendiri, kalau dari yang Pak Humaydi lihat begitu, sejak tahun berapa yang itu kemudian juga masih marak Pak? Mungkin Bapak Humaydi waktu kecil misalnya usia tahun berapa itu bisa? Saya kebetulan mengalami semuanya gitu ya. Saya itu kan kebetulan ayah itu seorang guru ngaji gitu ya. Betul. Jadi saya mengalami. Jadi prosesnya saya ketika dalam proses pendidikan memang mengaji Al-Quran itu dimulai dengan membaca huruf hijaiyah yang alif bata itu ya, yang disebut alipan. Atau itu dalam bahasa agak kerennya metode Baghdadi gitu ya. Nah itu kan mulai merangkai macam-macam. Ketika sudah tamat situ baru kita ngaji Quran.
Nah, ngaji Quran itu biasanya kita gurunya dulu suruh baca gitu ya, gurunya baca lalu kita disuruh bacanya. Oke. Jadi artinya Pak Humaydi sudah melihat Iya, semua proses pengalaman itu. sendiri Jadi dari yang pengaruh. saya pahami itu memang hasil pengalaman dan penglihatan beberapa tapi mungkin setiap daerah tuh berbeda gitu ya, variatif lah gitu cara Pelaksanaan. ya pelaksanaannya. Kalau kita bagi saja dalam bentuk Banjar Hulu Ya, gitu ya, agak beda dengan Banjar Kuala. betul. Agak Artinya memang beda dengan Banjar variatif itu tadi, tapi walaupun masih dalam satu garis yang sama, ya, yakni garis yang tradisi sama, Batamat ya. Quran. Terutama soal konsumsinya itu biasanya berbeda. Oke. Ya. Sesuai dengan identitas Iya. masing-masing daerah gitu Daerah Pak tuh. ya. Kita bicara mengenai tradisi Batamat Quran, memang sudah mulai terjadi pengurangan istilahnya dalam hal pelaksanaan dan juga gelaran. Baik yang memang dilangsungkan secara massal atau kemudian juga dilangsungkan oleh masing-masing dari TP Warga Al-Quran atau warga di rumah masing-masing. Lalu apa yang kemudian juga menjadi penyebabnya? Tidakkah itu yang kemudian juga harus dilestarikan? Siapa yang istilahnya menjadi orang yang bertanggung jawab untuk terus bisa melestarikan? Nanti kita akan tanyakan, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Tradisi Batamat Quran dan tradisi-tradisi lainnya yang ada di Banua kita tercinta memang cukup besar dipengaruhi oleh masuknya agama Islam. Dengan begitu banyak tradisi yang istilahnya menjadi bagian di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal syariat, aturan-aturan, dan bahkan dari segi seni dan juga budaya pun juga tidak lepas dari pengaruh agama Islam. Kalau dilihat dari sisi pandang agama Pak, melihat dengan hadirnya tradisi-tradisi yang semacam itu, sejauh mana sebenarnya itu kemudian juga dari sudut pandang agama menilai? Ya, saya kira memang tradisi ini kan tumbuh memang bersama-sama dengan agama itu sendiri gitu ya. Jadi umpamanya ketika tradisi Batamat Al-Quran itu muncul sebagai sebuah tradisi, dia asal mulanya merupakan sesuatu yang normatif. Diperintahkan kan, disunahkan untuk ketika sudah selesai membaca atau mengaji Al-Quran itu ada namanya Batamat. Yang dimulai dengan surah Wadduha sampai nanti An-Nas itu ya. Nah, itu lalu ada disunahkan juga ketika membaca Wadduha selesai lalu disebut Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, itu ada normatifnya. Disunahkan, berpahala itu kan. Nah, berpahala. Tapi juga itu menunjukkan bagaimana masyarakat Banjar itu memang betul-betul sangat kuat keislamannya gitu ya, terutama ketika mereka bicara soal Al-Quran itu sebagai kitab suci yang menjadi pedoman hidup. Di samping juga kan itu salah satu rukun iman kan, percaya kepada kitab-kitabnya gitu ya. Nah, kitab umat Islam itu kan Al-Quran itu. Nah, jadi apalagi memang ini kan sebagai sumber utama gitu ya, sumber utama dari pedoman kehidupan Islam. Jadi sejak dini masyarakat Banjar itu sangat mengapresiasi Al-Quran itu. Mengapresiasi, kemudian dari kecil kalau orang yang punya prestasi dalam membaca Al-Quran itu baik gitu, sampai umur 6 tahun gitu ya sudah hatam. Wah, itu sangat bangga mereka. Seolah-olah kalau lambang seperti betumbang itu kan istilahnya tuh orang yang sedang supaya raja ratu sehari di upacara itu. Ya kan, diagungkan karena Al-Quran itu sendiri begitu anggung seperti gitu raja gitu ya. Raja lah di antara kumpulan-kumpulan orang yang sedang mengikuti itu. Dia sedang istimewa saat itu, sangat luar biasa. Betul, diagungkan itu tadi karena kitab suci Al-Quran itu sendiri luar biasa agungnya. Dengan proses tradisi Batamat Quran ini sendiri mengalami penggerusan Pak, dan kemudian juga terjadinya
pengurangan bahkan sama sekali bisa dibilang langka istilahnya terjadi dan dilaksanakan di Kalimantan Selatan secara umum hari ini. Iya. Seperti apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari kondisi seperti itu terjadi? Saya kira bisa jadi ya, mungkin pembelajaran kita terhadap Quran tuh memang secara umum mengalami penurunan juga gitu ya. Kesadaran kita terhadap Al-Quran itu mulai menurun juga. Sehingga tidak terlalu penting lagi seperti orang dulu kan. Orang dulu kalau bisa mengaji itu supan, anak kalau bisa mengaji mereka supan. Kalau sekarang mungkin enggak gitu ya. Sudah bergeser Iya, perspektif sama itu. juga kayak model di hataman perkawinan kan. Nah dulu kita menunjukkan betul kalau wanita yang jadi pilihan mempelai laki-laki ini orang yang solehah gitu ya, dengan menunjukkan dia hatam Quran. Quran sudah. Nah sekarang kan nggak ada lagi yang seperti itu, nggak ketat lagi lah gitu ya. Ya. Persyaratan adat masyarakat kita tuh, orang tua kita tuh nggak lagi mempersyaratkan namanya calon istrinya harus hatam Quran, kan enggak. Itu yang menjadi pembeda. Itu salah satu gitu Ya. ya. Salah satu yang lain saya kira memang perkembangan teknologi yang banyak tontonan yang lain gitu ya, yang mungkin lebih menarik gitu ya. Nah itu yang mungkin bisa jadi juga yang membuat budaya tradisi Batamat ini kurang diminati lagi gitu ya. Sebenarnya untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran di dalam sebuah keluarga itu sendiri seperti apa sebenarnya sih Pak kalau ala Rasulullah? Ya memang kan kita sudah diwajibkan kan kita dua ya di rumah tangga itu, Al-Quran dan sholat diperintahkan itu. Jadi misalnya sejak kecil itu memang keluarga tuh harus tumbuh dengan sholat dan belajarkan Al-Quran dan sholat itu dua hal itu. Tapi mungkin ini sudah dilupakan gitu ya. Padahal itu yang menjadi pondasi Ya, awal. pondasi awal gitu ya, pondasi awal. Nah, jadi mungkin bisa jadi nih ada semacam penurunan dalam pendidikan di rumah tangga kita. Karena latar belakang dari pendidikan agama pun juga dirasa kurang hari ini gitu Pak ya. Oke, artinya melihat dengan kondisi seperti itu, kita semua istilahnya dengan begitu banyaknya aktivitas yang ada di luar, seringkali kita jadikan sebuah alasan untuk bisa enggan bahkan melewatkan kesempatan membaca Al-Quran. Seringkali juga memang kondisi seperti itu terjadi di banyak orang. Nah dengan kondisi seperti itu Pak, apakah yang kemudian juga bisa dilakukan oleh kita dalam hal memulai kembali dalam membaca Al-Quran? Karena banyak masyarakat kita mulai kembali membaca Al-Quran pada saat bulan puasa saja, begitu momentumnya. Ya saya kira momentum itu sudah baik ya. Cuma sebenarnya saat ini juga sedang agama ini sedang digandrungi juga. Ya, cuma kita belum mengisinya lagi dengan membangkitkan kembali yang tradisi Batamat itu. Nah, saya kira kita bersama-sama pemerintah ini harus menghidupkan kembali tradisi itu. Jadi pemerintah dalam hal ini juga sebagai fasilitator istilahnya untuk kembali mengembangkan budaya. Itu budaya agar itu dijaga gitu ya. Mungkin dijadikan perda bahwa setiap Batamat Al-Quran tuh harus pakai upacara kayak ini banyak kan, ada perdanya. Oke. Atau setiap orang yang mau nikah ada syarat khatam Quran. Oke. Walaupun itu pasti menuai reaksi gitu Pak ya. Reaksi. Dari kalangan tertentu, tapi tentu sebenarnya dari syarat yang atau tradisi yang memang sudah dilangsungkan sejak lama itu tidak lain tidak bukan tujuannya untuk mengenalkan bahwa dari apa yang dipilih oleh sang calon suami atau kemudian dari sang anak yang sudah menunaikan akan mengaji Al-Qur'annya, ini memang sudah menunaikan lah istilahnya. Atau bisa jadi juga di kurikulum pendidikan itu yang formal gitu ya. Anak mau masuk SMA itu harus ada sertifikat tamat Quran. Ya, bukankah itu yang kemudian juga seringkali dilakukan ketika lulusan SD gitu Pak, bertamat Al-Quran dan lain sebagainya. Walaupun tidak ada sertifikat secara umum, walaupun ada beberapa instansi yang mungkin melangsungkan, tapi ada banyak juga yang mungkin tidak perlu. Nah, tapi kan banyak juga Pak saat ini kontrol ya. Ini kita bicara mengenai kualitas guru atau tenaga pengajar, karena mungkin banyaknya misalnya dari santri dan santriwati yang ingin belajar Al-Quran itu sendiri, sehingga
pengamatan akan pelafalan atau kemudian juga tajwid dan lain sebagainya seringkali terabaikan, sehingga kalau dilihat dari segi kacamata umum begitu lebih mengutamakan akan kuantitas dan cepat-cepatan itu tadi, bukan dari hal kualitas untuk pelafalan dan tajwid. Tanggapannya mengenai hal itu? Iya, sebenarnya kan dulu ya orang belajar tajwid, pembacaan huruf yang lebih baik gitu ya, itu tidak secara langsung. Biasanya juga di upacara yang bertamat itu juga, terutama di bulan puasa yang tadarus itu. Nah di situ kadang-kadang kita secara otodidak dilajari gitu ya, bagaimana bacaan yang baik sampai belagu lah bahasanya gitu kan. Oke, jadi itu. Tapi lebih baik lagi memang kalau belajar juga dari langsung, awal. Ya dari awal. Sekarang tuh banyak metode untuk untuk lancar Al-Quran tuh. Ada metode Iqra, ada metode tilawati, ada arsadi. Nah itu yang nanti akan kita bahas Pak Humaydi, karena banyak juga dari masyarakat yang bingung kemana. Memang lembaga pendidikan untuk pengajar Al-Quran ini sendiri begitu banyak berkembang hari ini, tapi istilahnya banyak juga yang kemudian juga variatif metode pengajarannya. Kira-kira kalau untuk diaplikasikan di dalam rumah untuk diajarkan oleh sang ayah atau sang ibu kepada anaknya, itu apa yang mungkin dari pengalaman Pak Humaydi atau mungkin dari pengalaman orang tua pada saat proses pengajaran itu sendiri seperti apa? Nanti kita akan bahas. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua, berbicara mengenai tradisi batamat Quran dan sejauh mana kita melakukan pembiasaan dengan membaca Al-Quran ini sendiri memang memerlukan seluruh gerak dari orang tua, keluarga, lingkungan, bahkan pemerintah itu sendiri begitu Pak, dalam hal membiasakan, kemudian juga membumikan kembali yang namanya tradisi-tradisi seperti itu. Dengan kesempatan ini Pak, apakah yang kemudian juga dapat dilakukan sebenarnya oleh pemerintah untuk bisa menggerakkan selain misalnya membentuk regulasi dan lain sebagainya? Tidakkah misalnya bisa disisipkan pada saat hari jadi atau apa? Iya, bahkan bisa jadi difestivalkan banyak kan. Di festival? Iya, jadi istilahnya di festivalkan tuh nanti kan lalu kita bisa videokan, lalu dia jadi bisa semacam proses digitalisasi lah gitu. Jadi anak namanya kalau ingin mengenal bahatam Quran ketika proses pendidikan tinggal klik. Jadi ada contoh dari visualnya gitu Pak. Pacaran seperti ini loh. Nah, yang bertamat kalau proses pendidikan dahulu tuh. Lalu banyak kalau ingin melihat bertamat Quran ketika pengantenan, klik. Oh iya. Lalu ketika kematian, ketika ibadah. Oke, jadi ada satu proses, video simulasi istilahnya simulasi, gitu Pak ya, yang lalu, dirangkai sedemikian rupa semirip mungkin dengan apa yang sudah diajarkan oleh orang. Mereka sekarang lebih akrab dengan yang online gitu. Betul, betul. Nah, bisa jadi dari hasil penglihatan dari online tuh mereka pengen melihat aslinya. Nah, itu kan biasanya seperti itu ya. Lebih praktis belajar gitu, ya. Pak ya. Jadi dia ingin tahu lebih jauh ketika sudah melihat yang tayangan-tayangan itu gimana. Dan guru pun juga bisa memakai itu Pak ya untuk bisa menampilkan istilahnya kepada siswa. Bisa langsung ketika pembelajaran apa gitu ya, pembelajaran baca Quran, langsung ada kurikulum lokal, klik, nah ini bertamat Al-Quran di Amuntai. Oke. Itu namanya ya Pak? Sebuah inovasi yang mungkin sebenarnya sederhana, tapi memerlukan gerak oleh semuanya gitu Pak ya. Artinya memang untuk pelestarian sebuah lingkungan, sosial, budaya, bahkan kesenian itu sendiri diperlukan adanya gerak bersama, tidak terkecuali pemerintah dalam hal ini. Kalau bicara mengenai metode itu tadi Pak, sebenarnya kalau tradisi batamat Quran itu sendiri kan lahir karena begitu banyak masyarakat pada saat itu yang memang melangsungkan membaca Al-Quran setiap hari sehingga dijadikan sebuah tradisi di tengah-tengah masyarakat. Kalau saat ini memang proses pembelajaran secara formal itu sendiri memang sudah mulai kita lihat bersama, ada yang namanya TP Al-Quran, kemudian juga rumah
tahfiz dan lain sebagainya. Tapi kan di tengah-tengah masyarakat tradisi itu sendiri tentu berdampak berkurang yang tadi kita bahas begitu. Artinya dengan adanya tradisi Batamat Quran, intinya masyarakat memang sebelumnya sudah membaca Al-Quran menjadi aktivitas keseharian. Kalau sekarang dengan kondisi kesibukan dan lain sebagainya yang dijadikan sebuah alasan itu tadi, sebenarnya kalau bicara mengenai metode membaca Al-Quran yang mudah untuk diajarkan kepada anak paling tidak Pak di dalam rumah itu sendiri seperti apa? Sebenarnya saya masih ingin mempertahankan ya metode dulu gitu yang disebut dengan metode Baghdadi itu. Metode Baghdadi. Iya, metode Baghdadi itu kan mengenal huruf ya, yang pakai juz amma itu alifan. Iqra yang Iqra itu bukan berarti. bukan. Hmm. Alifan itu lah, alifan juz amma itu lah. Jadi kita membaca alif, ba dulu gitu ya mengawali itu ya, mengenalan itu. Karena dengan mengenal bunyi itu kita lebih mudah mengingat. Kan kalau Iqra itu nggak mengenal bunyi, langsung kata. Betul. Nah, jadi banyak kalau kelemahan orang belajar Iqra tapi tidak belajar juz amma itu biasanya ketika menyebut yang kayak alif lam mim itu nggak bisa dia. Alama gitu ya. Nah, ada kelemahannya. Iya. Nah, kalau kita belajar juz amma itu kan huruf itu dikenalkan. Ini bunyinya alif, ba, ta gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Jadi metode bunyi itu mungkin bisa didengarkan dari berarti dari satu ayat kemudian orang tuanya membacakan dibedah satu-satu katanya gitu Pak ya. Bunyi-bunyinya seperti apa. Oke. Seperti apa. Bahkan tanda-tandanya itu Pak ya. tanda-tandanya. Nah, kemudian kan dengan bunyi itu lalu anak itu juga mudah agak kekal ingatnya tuh karena beberapa kali diulangi. Aku ingat betul kalau aku tuh kan dari metode juz amma itu sudah hafal ayat-ayat pendek itu sampai tua nih tetap hafal gitu loh, nggak hilang. Beda dengan yang metode Iqra tuh, memang mudah hafal tapi mudah juga hilang. Karena kata itu tadi. Iya. Oke, karena jadi kan kita bunyi itu kan diulang-ulang gitu ya. Betul. Ketika belajar bunyi itu kan diulang-ulang. Nah, sehingga ketika sudah masuk dalam proses penghafalan ayat-ayat pendek itu, kita memang agak lambat ya, tapi karena itu ingatannya itu kuat, panjang gitu ya usianya itu sampai tua itu. Nah, sekarang tuh banyak anak-anak kita itu dengan metode Iqra itu kelemahannya itu ya. Masih ada nggak kira-kira lembaga pengajaran yang mengajarkan metode Baghdadi itu tadi? Masih, karena itu pentingnya. Dulu tuh dengan metode Baghdadi itu, lalu dia dengan diupacara hatamnya itu kalau merasa selesai sebenarnya kan. Kalau sekarang ini kan metode Iqra itu kena di wisuda kayak selesai. Padahal itu belum selesai lagi kan. Masih ada penyempurnaan sampai berlagu. Sehingga kita secara umum juga mengalami penurunan ketika metode Baghdadi itu tinggal. Dari hal kualitasnya. Hal kuana ya Pak. Koreah kita ya. Dulu kita tuh diperhitungkan. Ketika di MTQ itu. Dulu kan kita sering juara satu seperti Wahidah Arsad generasinya gitu ya. Nah, sekarang itu yang menjadi pilihan lah istilahnya dengan metode-metode yang silakan aja metode baru tuh, tapi jangan dilupakan metode yang terdahulu. Betul. Dan itu kebetulan metode itu juga masih banyak dikenal oleh rumah tangga kita di. Oke. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah solusi ketika anak-anak yang mungkin dirasa masih belum sekolah untuk diajarkan pada saat mungkin di usia 1 sampai 5 tahun itu tadi Pak ya. Untuk paling tidak mereka mendengar dulu apa yang kemudian juga diajarkan, terutama mungkin surah Ummul Quran ya, ini Al-Fatihah karena dalam sholat sendiri kan 17 kali otomatis mereka membaca. Dari tradisi Batamat Quran kemudian juga proses belajar Al-Quran itu sendiri, sejauh mana kedekatan masyarakat warga zaman dulu Pak dengan tradisi yang memang berkaitan dengan nuansa Al-Quran? Jadi Al-Quran ini kan sebenarnya untuk masyarakat Banjar itu ada kepercayaan gitu ya. Mungkin kepercayaan aja nih bahwa Al-Quran itu nanti di hari kiamat itu atau di akhirat itu sebentuk kapal kayak kapal Nabi Nuh gitu ya. Jadi orang-orang yang memang rajin membaca Al-Quran atau sampai tamat Al-Quran itu tentu akan menjadi penghuninya, penumpangnya gitu kan. Itu yang kemudian juga dijanjikan Allah. Dulu tuh orang kan, wah kita akan jadi
Jadi seolah-olah dulu ketika di akhirat tuh nanti lautan luas gitu ya, yang ada kapal besar yang berlayar. Nah Quran itu sebentuk kapal itu. Jadi mereka kayak telunjuknya itu dianggap pengayuhnya gitu kan. Sehingga perlu betul-betul dibikin kan telunjuknya tuh. Telunjuk Al-Quran itu Betul, kan. betul. Kadang-kadang ada rajahnya segala. Betul, betul, betul. Nah, Kalau dulu zaman dulu masih kayu Pak ya. Iya. Kalau sekarang sudah banyak yang Ada plastik. bambu banyak kan. Betul, Ya. ada yang bambu. Betul-betul. Dengan berbagai macam perubahan yang terjadi hari ini, Iya. seperti apa Pak Maidi melihat Pak, ibaratnya kedekatan antara anak muda hari ini dengan Al-Quran Nah, itu saya sendiri kira memang. mendekatkan itu sekarang memang harus media teknologi gitu ya. Kayak HP ini kan sebenarnya ada lah seminggu tuh namanya waktu jedah kita lakukan ya. Kayak ini contoh kami aja ya, dosen di dia itu ada setiap seminggu itu malam Sabtu tuh, itu mengaji 1 juz. Satu mahasiswa. Satu juz kadang kan satu kelompok. Oh, satu kelompok dosen itu. Kami model tadarus lah gitu kan. Tadarus. Iya. Lalu di rumah masing-masing itu harus menyelesaikan selama setengah bulan itu 2 juz. Mengaji cepat lah bahasanya gitu ya. Iya. Nah ketika kita setengah bulan itu sudah hatam Quran ya kan. Lengati hatam Quran di situ. Artinya memang dengan kondisi seperti itu sebenarnya bisa saja membumikan Al-Quran kembali kalau memang diatur sedemikian rupa dari Kan kita kan masing-masing jenuh juga kumpulan. tiap hari di HP itu cuma itu aja gitu ya banyak. Kalau ada kita selingi dengan yang seperti itu rasa segar itu rasa bermanfaat kita menggunakan HP ini juga kan. Al-Quran kita ketahui dulu memang masih berbentuk mushaf begitu Pak. Hari ini kan berbentuk digital. Nah sejauh mana sebenarnya perubahan dengan mushaf ke digital ini sendiri untuk diakses oleh seluruh warga? Iya, lebih mudah kan sebenarnya kan. Lebih mudah. Dan kita bisa dari jarak jauh masing-masing untuk tadarus. Jadi bisa dimanfaatkan, Iya, istilahnya dimanfaatkan. dengan hadirnya teknologi itu tadi Pak ya. Baik, artinya dengan kondisi seperti itu sebenarnya bisa saja bukan menjadi sebuah alasan untuk kita terus belajar Al-Quran. Bagi mereka yang istilahnya masing-masing tingkat keimanan ini sendiri kan berbeda-beda Pak. Masyarakat itu sendiri atau kita semua istilahnya ada yang memang sampai hari ini belum hatam Al-Quran. Ada yang memang sudah hatam Al-Quran tapi dirasa kualitasnya sendiri dari hal pelafalan, tajwid dan lain sebagainya masih dirasa kurang. Sejauh mana sebenarnya kita sebagai umat muslim memiliki sebuah tanggung jawab terhadap membaca Al-Quran? Apakah itu memang menjadi sebuah kewajiban kalau kita bicara mengenai hukumnya kewajibannya Pak? itu ya karena itu rukun iman kan. Jadi bukan hanya sekedar mempercayai tapi juga membaca dan memahami. Memahami ya. Itu kewajiban kita apalagi orang-orang yang memang menjadi guru gitu ya. Itu kewajiban mereka untuk mengajarkan Al-Quran itu dengan baik. Apabila misalnya dengan kondisi di mana orang yang sudah mengaji di tahap misalnya sudah sampai juz 20 begitu Pak. Sudah lama nih terjeda dan dia masih ingat batasan itu, misalnya anggaplah hitungan tahun bahkan. Lalu kemudian ketika dia mau memulai itu apakah harus dari awal lagi atau Bisa saja langsung bisa menyambung, saja disambung Pak ya. Jadi Al-Quran itu boleh dibaca dari belakang bisa nggak apa-apa. Sebenarnya tidak Iya, nggak apa-apa. Atau dipilih-pilih gitu ya yang makanya kan orang yang mungkin tidak mampu menghafal Quran itu kan ada yang menghafal ayat-ayat tertentu saja karena sudah ingatannya tidak kuat lagi ya kan. Oke, nah ini nanti kita akan tanyakan. Seringkali masyarakat Banjar pada malam Jumat begitu ya masih banyak membiasakan yang namanya membaca surah Yasin, surah Al-Mulk dan juga Waqiah gitu ya. Apakah itu juga termasuk dihitung membaca Al-Quran? Karena banyak yang beranggapan bahwa ketika itu sudah berbeda Pak dalam bentuk mushaf Al-Quran dan itu hanya bagian dari surahnya, itu dianggap bukan dalam secara penuh atau secara utuh membaca Al-Quran. Apakah memang seperti itu atau ada tanggapan lain? Kita nanti akan bahas selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa yang sudah setia dalam program Majelis Sore Majelis kita semua. Tadi kita bicara mengenai proses di mana masyarakat hari ini masih alhamdulillah dengan banyak budaya membaca Al-Qur'an, terutama surah tertentu, baik itu surah Kahfi, surah Yasin, surah Al-Mulk dan juga surah Waqiah ketika momentum-momentum tertentu terutama untuk malam Jumat gitu Pak. Nah, apakah itu juga terhitung sebagai membaca Al-Qur'an atau seperti apa? Karena banyak yang beranggapan itu tadi Pak, membaca Al-Qur'an berbeda dengan membaca Yasin begitu atau semacamnya seperti itu. Baca Al-Quran sih sebenarnya ya, karena di hadis ada beberapa memang padilat-padilat surah-surah itu kan. Siapa yang membaca Yasin itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Apa Yasin ya? Nah, makanya orang Banjar kenapa yang tua-tua itu mengamalkan itu gitu ya. Bahkan dihafal Yasin itu ya. Betul, betul. Kemudian Yasin itu kan dikatakan sebagai qalbul Quran di hadis itu. Jadi hatinya Al-Quran. Oke, jadi Ini itu bisa dikatakan bahwa Yasin itu inti dari Al-Quran ya. jadi tidak ada masalah sebenarnya Iya, ketika nggak orang masalah. Jadi membaca katanya ketika surah orang Yasin. membaca surah Yasin itu di samping dia membaca Quran tadi ya, itu dia bisa membuat dia optimis, bisa menguatkan hatinya, menenangkan jiwanya gitu ya. Baik. Karena dia tadi qalbul Quran. qalbul Quran Iya. itu tadi. Nah kemudian kan ada qul huwallahu ahad itu 3 kali. Makanya ketika kita bahatam Quran itu setelah sampai pada surah qul huwallahu ahad itu dibaca 4 kali. Kenapa dibaca 4 kali? Karena yang sekali itu memang kelanjutan dari perjalanan dari surah Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Nah 3 kalinya itu sebagai padilah. Kalau kita membaca 3 kali surah Al-Ikhlas itu sudah hatam sama dengan hatam Quran. Oke, lalu kemudian Pak, ketika masyarakat beranggapan ditanya sejak kapan terakhir kamu membaca Al-Qur'an begitu. Banyak yang bilang sudah lama sekali, padahal misalnya dia kesehariannya mengamalkan yang Al-Ikhlas 3 kali itu tadi ketika misalnya lewat di sebuah makam atau kemudian juga membaca surah Yasin dan lain sebagainya. Apakah anggapan seperti itu benar atau itu juga dijadikan sebagai amalan membaca Al-Qur'an? Bagian dari amalan Al-Qur'an sebenarnya. Jadi bukan karena di hadis itu kan mengatakan ya. Walaupun hanya surah tertentu itu tadi Pak ya. Dalam hadis itu siapa yang setiap harinya membaca lebih dari 100 ayat, maka dia akan terpelihara dari kepikunan. Dan setiap ayat itu ada malaikat yang mendoakan. Jadi kalau 100 ayat itu 100 malaikat mendoakan. Anggaplah surah Yasin sudah 83 tambah Waqiah lebih 100. Betul. Artinya kondisi seperti itu makanya tidak salah guru-guru kita mengajarkan untuk mengamalkan sama namanya kayak apa edah selain Al-Mulk itu kan selain itu ya. Al-Mulk itu ada dia itu bertanggung jawab dengan kita yang menghafalnya. Siapa yang menghafal surah Al-Mulk itu dia pasang badan ketika dia alam kubur. Ketika kita mau disiksa dia pasang badan untuk menyelamatkan insyaallah kita. Berkat dari surah Al-Mulk yang Allah turunkan. Sama dengan surah Sajadah tuh ya, sama dua itu padilatnya itu. Terakhir Pak, yang ingin disampaikan kepada pemerintah mungkin dalam hal ini menyaksikan tayangan, kemudian juga masyarakat yang siapa tahu dengan adanya tayangan ini ada orang tua yang masih ingat rangkaian-rangkaiannya untuk kembali ingin menyelenggarakan, mungkin boleh disampaikan kesimpulan dalam tema kita pada hari ini. Ya, saya kira memang harus kita hidupkan kembali tradisi bertamat Al-Quran itu, baik yang dalam proses pendidikan, dalam daur hidup, maupun dalam ibadah gitu ya. Karena semuanya itu sesuatu yang sangat baik, yang terkait dengan kitab suci kita sebagai sumber dari pedoman hidup kaum muslimin yang utama gitu ya. Jadi masyarakat Banjar dari berbagai pihak gitulah harus bersama-sama kita melakukan itu. Mungkin tidak saja mungkin di pendidikan informal rumah tangga kita sosialisasikan kembali gitu ya. Kemudian di pendidikan formal maupun yang non formal. Entah di majelis-majelis gitu ya. Jadi mungkin kalau di masjid-masjid disemarakan lagi lah gitu ya.
nang upacara betamat ini nah. Nah, kalau perlu persis yang seperti dilakukan orang dahulu di rumah tangga. Ketika mereka menyelamati anaknya yang sudah hatam Quran. Biar diadakan kolektif gitu kan. Ya. Kalau wah ini kan banyak orang rumah tangga memang pembiayaannya itu memang agak mahal gitu ya sekarang tuh ya. Kalau mengadakan sendiri itu bisa saja sama-sama. Seperti kasus semuanya Batasmiyah kan kayak di Masjid Jami. Bisa kan kolektif. Bayun Maulid gitu ya. Bayun Maulid bisa kolektif. Nah itu untuk menghidupkan paling tidak. Tapi kalau kita masih sanggup masing-masing rumah tangga itu laksanakanlah. Pemerintah ini betul-betul mencoba juga melakukan regulasi gitu ya terhadap adat-adat itu. Regulasi itu bisa lewat dunia pendidikan, bisa lewat budaya gitu ya, kayak festival macam-macam tuh, tahunan gitu ya. Bisa juga menjadi kurikulum lokal gitu ya dalam dunia pendidikan yang lain. Nah, saya kira bagus juga kalau sampai jadi perda. Baik. Itu yang menjadi harapan bagi kita semua. Intinya dari apa yang kemudian juga dilakukan oleh pemerintah, tentu kita harapkan menjadi bagian yang melestarikan dan tetap mempertahankan tradisi-tradisi orang Banjar dengan berbagai macam ranah acara atau agenda-agendanya, tapi tetap mengedepankan yang namanya kelestarian, kesenian dan kebudayaan itu sendiri. Proses digitalisasi tadi. Dan digitalisasi itu tadi yang dijadikan hal yang penting untuk bisa dijadikan contoh dalam hal pembelajaran, kemudian juga dalam hal kelestarian dan promosi sekaligus begitu Pak ya. Dengan hadirnya digitalisasi itu tadi. Terima kasih Pak Dr. Andes Humaydi MAG. Semoga insya Allah dari apa yang menjadi bahasan kita hari ini menjadi keberkahan dan kebermanfaatan. Dan insya Allah kita semua terus diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa belajar dan mengaji yang namanya Al-Quran, kitab suci umat Islam. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan, Pak Humaydi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.